Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan dengan sel elektrokimia. Apa itu elektrokimia? Elektrokimia itu adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Dan energi listrik yang nanti dirubah menjadi energi kimia. Tempat terjadinya perubahan tersebut itu nanti terjadi pada sel elektrokimia. Ada dua jenis sel elektrokimia. Yang pertama adalah yang disebut dengan sel Volta atau disebut juga dengan sel Galvani. Pada sel Volta atau sel Galvani ini terjadinya perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Atau dalam arti kata, di sini dari reaksi-reaksi kimia yang terjadi itu akan menghasilkan sejumlah listrik. Sedangkan yang kedua adalah sel elektrolisis. Di mana pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Atau dengan adanya energi listrik ini nanti dia akan menghasilkan reaksi redoks. Untuk itu kita akan bahas satu persatu mengenai sel Volta dan sel elektrolisis ini. Pada sel Volta dan sel elektrolisis, reaksi redoks itu dia berlangsung pada elektroda. Elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, nah itulah yang disebut dengan anoda. Sedangkan tempat terjadinya reduksi itu disebut sebagai katoda. Yang pertama adalah sel Volta. Sekarang kita perhatikan gambar yang di samping. Ini ada Zn, kemudian ini ada larutan Cu sulfat. Ini adalah pada keadaan awal. Dan ini setelah 3 hari. Apa yang terjadi? Seperti kita tahu bahwa kalau larutan Cu sulfat berarti mengandung ion Cu2+ dan SO4 2-. Nah, di sini yang terjadi adalah ion dari Cu2+ itu akan menangkap elektron yang dilepaskan oleh Zn. Sementara Zn itu akan berubah menjadi Zn2+ setelah dia melepaskan elektron. Jadi reaksi yang terjadi adalah, kita lihat pada Cu, reaksinya dari Cu2+ dengan menangkap elektron yang dilepaskan oleh Zn nantinya. Sehingga dia akan membentuk Cu. Dan endapan Cu itu dapat kita lihat dia akan terdapat pada lempengan Zn. Sedangkan sebaliknya, reaksi yang terjadi pada Zn, di mana Zn itu dia akan melepaskan elektron sehingga dia akan membentuk Zn2+. Dan elektron yang dilepaskan tentu juga ada 2. Sehingga reaksi secara keseluruhan kita bisa lihat berarti Cu2+ ditambah dengan Zn, hasilnya nanti adalah Cu ditambah dengan Zn2+. Kita bisa lihat bahwa ini sesungguhnya adalah reaksi redoks. Kenapa? Karena Cu2+ berubah jadi Cu, berarti dia mengalami reduksi. Dari +2 menjadi 0. Sedangkan Zn dari biloknya 0 menjadi +2. Dapat kita lihat juga di gambar di sini, ya. Di mana di sini ion-ion Cu2+
yang terdapat pada larutan ini, dia akan menangkap elektron. Jadi di sini sama, menangkap elektron atau yang dilepaskan oleh Zn. Sementara di sisi yang lain, berarti logam Zn-nya, karena dia sudah melepaskan, berarti dia akan larut di dalam larutan ini. Tentu dia akan menjadi Zn2+. Dan tentunya warnanya boleh dikatakan hilang atau memudar. Dan kita akan dapatkan setelah beberapa hari endapan Cu berada pada lempengan Zn. Di sisi yang lain tentunya Zn-nya makin lama makin keropos. Jadi kalau kita perhatikan di sini, berarti terjadinya perpindahan elektron dari Zn ke Cu. Apakah kita bisa menghitung berapa energi listrik yang dihasilkan? Nah, tentu kalau dalam hal ini seperti ini tidak. Kenapa? Karena elektron yang dilepaskan oleh Zn itu langsung ditangkap oleh Cu2+. Maka kita tidak bisa melihat adanya aliran listrik yang dihasilkan. Nah, untuk melihat itu, nantinya peristiwa pelepasan elektron dan penerimaan elektron itu akan kita pisah. Artinya adalah reaksi oksidasi dan reaksi reduksi kita tempatkan pada wadah yang berbeda. Kita lanjutkan. Sebelumnya disampaikan bahwa pada sel volta itu terjadi reaksi kimia, nanti akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Dari contoh yang kita berikan kemarin, di mana ada logam Zn yang dicelupkan pada larutan Cu sulfat. Nah, di situ kita tidak mendapatkan energi listriknya. Kenapa? Karena memang elektron itu langsung diserah terimakan antara Zn dan larutan Cu-nya. Maka dari itu, sekarang yang dilakukan adalah memisahkan dua buah larutan. Dalam hal ini seperti yang terlihat pada gambar. Ini anoda. Anodanya itu adalah logam Zn atau Zn. Bagian kanan di sini adalah katoda. Sebagai katodanya adalah logam tembaga atau Cu. Dan dia juga terlarut di dalam larutan Cu sulfat. Apa yang terjadi kalau ini kita tandai dengan A, ini kita tandai dengan B? Apa yang terjadi di A? Batang atau logam Zn itu akan larut. Sehingga yang terjadi adalah untuk yang bagian A, yang terjadi itu adalah Zn nanti terlarut menjadi Zn2+. Dan kemudian dia melepaskan 2 elektron. Akibatnya nanti adalah tentu larutan ini akan semakin banyak muatan positifnya. Akibatnya adalah ion-ion Zn2+ yang ada di sini, maka dia tentu akan menolak ion-ion Zn yang dilepaskan dari logam Zn itu sendiri. Logam Zn tidak akan larut lagi. Ini dengan catatan bahwa kita belum menggunakan jembatan garam. Bagaimana halnya dengan yang terjadi pada B? Nah, yang terjadi pada B itu adalah ion Cu2+ yang terdapat pada larutan itu akan diubah menjadi logam Cu. Jadi kalau di sini berarti yang terjadi di B adalah justru Cu2+ yang terdapat pada larutan ini berubah menjadi Cu. Akibatnya tentu logam Cu akan semakin banyak atau endapan Cu akan semakin banyak di B. Karena itu nantinya karena Cu-nya sudah berikatan dengan sebuah elektron dan elektronnya itu
dia menjadi Cu, artinya Cu2 plusnya makin berkurang. Kalau Cu2 plusnya makin berkurang, berarti larutan ini akan menjadi negatif. Seperti halnya pada A. Kalau di A justru sebaliknya. Dengan makin banyaknya melarut Zn2+, berarti ion Zn di dalam larutan A akan semakin banyak. Terus kemudian bagaimana? Nah, yang kemudian terjadi adalah perlu ditambahkan di sini jembatan garam. Jembatan garam itu memang berupa garam. Contoh jembatan garam itu adalah isinya mungkin larutan NaCl atau kalium nitrat. Jadi kalau misalnya jembatan garam ini adalah NaCl misalnya, tentu NaCl akan terurai, NaCl akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Kemudian seperti yang kita sampaikan tadi, karena di sini ya bagian A ini larutannya tadi adalah menjadi lebih positif, karena itu di sini yang akan berperan untuk menetralkannya adalah ion Cl-. Sementara tadi kita sampaikan bahwa bagian B atau bejana B itu dia akan menjadi lebih negatif. Karena itu, ketika dia jadi negatif, maka untuk menetralkannya dia akan bereaksi dengan yang bermuatan positif, tentu Na dalam hal ini. Kalau demikian, ya berarti nanti reaksi itu akan berjalan terus-menerus. Kemudian juga kalau ada kelebihan dari ion sulfat di sini, ya tentunya dia juga bisa masuk ke jembatan garamnya ini. Kemudian seperti yang terlihat pada gambar di sini, Zn ketika dia terurai menjadi Zn2+, maka dia akan menghasilkan 2 buah elektron. Elektron yang dilepaskan itu melalui sirkuit luar. Adanya aliran elektron, nah ini bisa dihitung dengan voltmeter. Nah, aliran elektron inilah yang menghasilkan listrik. Jadi kita sampaikan kembali untuk mempertegas kembali bahwa pada bejana A, Zn-nya nanti akan terurai menjadi Zn2+ dan elektron. Akibatnya adalah larutan A ini akan semakin banyak mengandung ion positif. Sedangkan pada bagian B, di sini yang terjadi adalah ion Cu2+ menangkap elektron. Dengan demikian, nanti yang terjadi adalah terbentuk endapan Cu di sini, dan SO4 2- ini akan semakin banyak yang tidak punya pasangan. Akibatnya adalah ini akan menjadi lebih negatif. Nah, karena di sini negatif, maka nantinya jembatan garam yang bermuatan positif, misalnya Na, nah dia akan bereaksi dengan yang negatif itu tadi. Demikian juga sebaliknya, di sini tentu yang akan berperan, karena di sini larutannya positif, yang berperan adalah ion negatifnya, Cl-nya. Kemudian di sini elektron yang dilepaskan oleh Zn itu tidak langsung ke sini, ke dalam larutan, tetapi melalui sirkuit luar. Nah, inilah nanti yang akan bisa dihitung, dan ini bisa digunakan sebagai sumber energi atau menghasilkan energi listrik, karena aliran elektron itu adalah merupakan aliran listrik. Kemudian apa yang kita sampaikan tadi, inilah yang disebut dengan sel volta. Jadi pada sel volta itu ada reaksi setengah sel untuk yang terjadi pada anoda, kemudian reaksi setengah sel juga yang terjadi pada katoda.
Kemudian kita tuliskan, bagaimana menuliskan notasinya. Nah, notasinya kita bisa tulis sesuai dengan gambar yang ada di sini. Artinya, di sini yang pertama itu adalah anodanya. Kemudian ada dipisahkan dengan ini lurus begini. Kemudian pisahkan dengan larutannya. Ya. Jadi ini larutan elektrolit pada A. Berikutnya dipisahkan dengan garis 2 seperti ini. Itu adalah jembatan garam. Baru kemudian yang berikutnya adalah larutan pada elektrolit B. Elektrolit B, kita singkat aja. Kemudian baru di sini ada tanda garis seperti itu. Kemudian baru katoda. Atau kalau kita contohkan dengan yang ini, berarti anodanya adalah ini yang terdapat pada anoda. Kita pakai lagi aja. Ini yang terdapat pada katoda. Anodanya adalah berupa logam Zn. Jadi di sini biasanya ditandai dengan pasanya Zn. Nanti Zn berubah jadi Zn12. Ini larutan. Kemudian kita tulis jembatan garam. Selanjutnya larutan yang kedua. Berarti di sini untuk yang bagian elektrolit B, berarti ini adalah Cu2+. Larutannya, kemudian dipisahkan dengan, nah ini Cu, sesuai dengan reaksi yang ada. Atau Zn yang padat, kemudian larutannya di sini apa? Ya, kalau di sini kan larutannya adalah Zn sulfat. Garam. Kemudian di sini kalau larutannya berarti Cu sulfat. Ya. Kemudian ini Cu. Jangan lupa menuliskan wujudnya, padat, cair, gas, atau larutan. Jadi kita sampaikan kembali bahwa berarti notasi selnya adalah untuk reaksi ini Zn, ya, ini adalah berupa anodanya. Kemudian Zn2+, ini adalah larutan elektrolitnya. Selanjutnya larutan dari di sini yaitu Cu2+, dan kemudian baru katodanya. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut di sini, Zn itu dia akan melepaskan sejumlah elektron. Maka di sini terjadi reaksi oksidasi. Karena itulah maka Zn itu akan bermuatan negatif, yang disebut juga sebagai anoda. Pada batang Cu di sini yang terjadi adalah reaksi reduksi atau pengikatan elektron sini. Dengan demikian, maka batang Cu itu adalah merupakan kutub positif atau disebut sebagai katoda. Aliran listrik yang terjadi pada sel volta itu diakibatkan oleh adanya aliran elektron itu tadi. Aliran elektron itu terjadi dari anoda ke katoda. Terjadinya aliran tersebut karena memang terjadinya
perbedaan potensial pada elektroda. Perbedaan itulah yang disebut dengan perbedaan EMF. Elektromotif. Yang disebut dengan EMF atau electromotive force. Harga potensial mutlak itu tidak bisa diukur. Karena itulah maka dibutuhkan standar. Sebagai elektroda standar digunakan elektroda hidrogen. Nah, ini kita lihat di sini elektroda hidrogen. Elektroda hidrogen itu terdiri dari hidrogen pada tekanan 1 atm, kemudian nanti ada logam PT di sini. Berikutnya di sini ada larutan. Dalam hal ini larutan asam yang konsentrasinya adalah 1 molar. Kemudian berdasarkan konvensi, harga potensial untuk hidrogen ini adalah 0. Sementara kalau untuk yang lainnya nanti dibandingkan terhadap potensial reduksi dari hidrogen ini. Berdasarkan hasil eksperimen, maka tentu didapatkan ada yang lebih besar dari 0, ada yang lebih kecil dari 0. Nah, untuk elektroda yang lebih mudah mengadakan reduksi dibandingkan dengan hidrogen, itu dia akan lebih bersifat positif. Sedangkan elektroda yang lebih sukar mengalami reduksi dibandingkan hidrogen, itu nanti harganya adalah negatif. Berikutnya adalah potensial reduksi standar. Tadi disampaikan bahwa sebagai standarnya digunakan hidrogen. Berarti elektroda lain itu dibandingkan dengan hidrogen. Kemudian potensial reduksi standar atau dilambangkan dengan E0 reduksi dapat kita lihat dengan contoh ini. Atau kita tulis, tadinya kita menulis misalnya sini Zn itu berapa harganya? Misalnya Zn tambah 2 elektron berarti menjadi Zn. Harganya adalah, kalau dilihat di sini, harganya potensial reduksinya adalah N0 reduksinya adalah min 0,76. Kemudian di sini kita menggunakan Cu. Untuk logam Cu dapat dilihat di sini ya. Cu2+ tambah 2 elektron, hasilnya adalah Cu. Potensial reduksinya adalah sama dengan ya, ini tinggal dilihat daftar plus 0,34. Kalau kita lihat data yang ini, berarti potensial reduksi dari Cu itu berharga lebih besar dibandingkan potensial reduksi dari Zn. Maka dengan demikian, berarti yang lebih mudah mengalami reduksi adalah Cu. Sedangkan Zn itu dia lebih mudah mengalami oksidasi. Bagaimana hubungan antara potensial reduksi dan potensial oksidasi? Maka potensial reduksi itu adalah sama dengan min potensial oksidasi. Tentu berlaku juga sebaliknya, potensial oksidasi sama dengan oksidasi sama dengan min potensial reduksi. Seperti yang kita sampaikan tadi, berarti yang mudah mengalami oksidasi itu berdasarkan data ini adalah Zn. Berarti di sini berarti Zn itu dia lebih mudah untuk mengalami oksidasi. Dan harganya adalah potensial oksidasinya
tentu adalah min dari min 0,76. Berarti harganya nanti akan berharga plus 0,76 volt. Sekarang kita akan coba untuk menghitung potensial sel. Potensial sel atau nol sel itu dapat dihitung dengan menjumlahkan potensial reduksi ditambah dengan potensial oksidasi. Sekarang berdasarkan contoh yang tadi, nih, maka didapatkan data yang dihasilkan atau data yang diberikan itu adalah data potensial reduksi. Tadi kita sudah sampaikan bahwa potensial reduksi dari Zn itu adalah min 0,76 volt, sementara untuk Cu itu adalah plus 0,34 volt. Maka berdasarkan harga ini berarti yang lebih mudah mengalami oksidasi adalah Zn. Maka dengan demikian berarti Zn sesungguhnya kalau kita lihat lagi dia akan mengalami oksidasi. Dan harganya tadi kita sudah sampaikan harganya itu adalah min dari min potensial reduksi. Karena harganya adalah min 0,76 berarti nanti di sini adalah plus 0,76 volt. Kemudian berarti Cu ini tetap ya. Seperti kalau di sini Cu2+ yang mengalami reaksi reduksi. Di sini pun juga potensialnya adalah potensial reduksi. Yang harganya tentu tidak akan berubah, plus 0,34. Sehingga kalau kita jumlahkan berarti di sini dijumlahkan. Nah, reaksinya juga kita tulis ya, Zn tambah Cu2+ menjadi Zn2+ tambah Cu. Sehingga kita dapatkan N0 sel itu adalah 1,1 volt. Dengan demikian kita sudah bisa menghitung atau memberikan contoh untuk reaksi yang dari awal kita sudah buat. Untuk menghitung potensial sel itu ada dua cara. Tadi kita sudah sebutkan cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua, di mana N0 sel itu bisa dihitung dari N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Tapi perhatikan dengan baik. Kalau cara ini yang dilakukan adalah data yang kita gunakan ya. Datanya itu adalah data asli. Ini biar kelihatan, datanya data asli. Artinya adalah data yang seperti ini tadi. Berarti data yang digunakan adalah potensial reduksi. Kedua-duanya. Cuman Anda harus tentukan sendiri mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Nah, kalau di contoh ini bahwa Zn potensial reduksinya adalah min 0,76, sedangkan Cu potensial reduksinya adalah plus 34, berarti dengan demikian yang mengalami oksidasi di sini sesungguhnya adalah Zn. Maka dengan demikian berapa N0 selnya
Maka NO selnya adalah potensial reduksi, berarti yang mengalami reduksi itu adalah Cu, berarti 0,34 volt. Dikurang dengan N0 oksidasi, ini yang mengalami oksidasi itu adalah Zn, berarti min 0,766 volt. Maka dengan demikian, tentu hasilnya adalah 0,34 volt kurang jadi plus 0,76 volt. Sehingga hasilnya nanti adalah 1,1 volt. Hasilnya adalah plus 1,1 volt. Contoh berikut, diketahui potensial reduksi untuk Sn itu berharga min 0,14 volt. Kemudian potensial reduksi untuk Cu itu adalah plus 0,34 volt. Pertanyaannya adalah hitunglah N0 selnya. Kita gunakan rumus N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurangi dengan N0 oksidasi. Nah, tentu kalau kita lihat dulu datanya, mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Kalau dari segi harganya kita bisa lihat bahwa yang lebih besar angkanya adalah Cu. Berarti yang lebih mudah mengalami reduksi adalah di sini dia mengalami reduksi, itu adalah Cu. Dengan demikian Sn itu lebih cenderung untuk mengalami oksidasi. Maka dengan demikian kita hitung potensial selnya, yang reduksi adalah Cu di sini plus 0,34 dikurangi dengan potensial dari yang mengalami oksidasi di sini adalah Sn, yang harganya adalah min 0,14 volt. Jadi harganya harga yang ada di tabel. Dengan demikian hasilnya nanti adalah plus 0,34. Ini min plus 0,14 volt. Dengan demikian hasilnya nanti adalah plus 0,48 volt. Demikian cara menghitungnya. Jadi lagi-lagi kita menggunakan rumus. Untuk contoh yang kita akan berikan itu konsisten dengan salah satunya saja, karena hasilnya akan sama. Dimana potensial sel atau N0 sel itu adalah sama dengan N0 sel reduksi dikurangi N0 sel oksidasi. Dan data yang kita gunakan adalah berdasarkan pada data asli, artinya data yang tidak dirubah. Data asli itu adalah berdasarkan potensial reduksi. Contoh berikutnya, diketahui potensial reduksi dari Ag itu adalah 0,8. Kemudian potensial reduksi dari Mg itu adalah minus 2,37 volt. Pertama, tentukan N0 sel. Jadi N0 sel kita hitung. Rumusnya tadi N0 reduksi kurang N0 oksidasi. Nah, sekarang kita lihat di sini berdasarkan data bahwa ternyata potensial reduksi yang lebih besar itu adalah Ag. Berarti dengan demikian maka Ag lah yang mengalami reduksi. Berarti Mg mengalami oksidasi. Berarti potensial reduksinya adalah plus 0,8 volt dikurangi dengan potensial reduksi dari Mg itu adalah min 2,37 volt. Di plus 0,8 volt plus 2,37 volt. Hasilnya adalah plus 3,17 volt. Yang kedua adalah tuliskan elektroda dan reaksi sel. Tadi kita sudah sampaikan bahwa reaksi yang terjadi itu adalah di sini
pada katoda, berarti reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi. Berarti pada katoda yang mengalami reduksi tadi adalah Ag. Berarti Ag plus berarti kemudian pada anoda itu adalah reaksi oksidasi. Tadi kita sudah sampaikan bahwa yang mengalami oksidasi itu adalah Mg. Jadi di sini Mg mengalami oksidasi menjadi Mg2+ tambah 2 elektron. Dan harganya oksidasi tentu adalah min dari min 237. Berarti harganya adalah plus 2,37 volt. Itu reaksi yang terjadi pada. Kemudian reaksi selnya adalah kita harus setarakan reaksinya. Berarti di sini Ag-nya harus dikali, ya, elektronnya di sini yang ditangkap adalah 1, yang diserahkan adalah 2. Berarti harus disetarakan. Agar setara tentu Ag-nya nanti dikali 2 di sini, ya, elektronnya juga termasuk Ag-nya. Sementara potensial reduksinya harganya tetap tidak dirubah. Tetap. Jadi tidak lantas Anda rubah menjadi 2 dikali 0,8. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Baru kemudian kita jumlahkan sehingga kita dapatkan reaksi selnya. Ini kita bisa lihat, ini menangkap 2 elektron, lepaskan 2 elektron. Hasilnya nanti adalah reaksi selnya berarti 2 Ag plus ditambah dengan Mg, kemudian hasilnya nanti adalah 2 Ag kemudian ditambah dengan Mg2+, dan kita dapatkan harga E0 sel sama dengan, kita tinggal jumlahkan, hasilnya adalah plus 3,17 volt. Jadi kalau kita lihat, kita sampaikan lagi bahwa kalau kita menggunakan rumus ini sama dengan yang sebelumnya kita cari pada bagian A. Kalau kita ini tulis dalam bentuk notasi sel, maka ini akan menjadi notasi selnya adalah, kita tulis oksidasi lebih dahulu, kemudian baru reduksi. Berarti Mg menjadi Mg2+, jembatan garam, kemudian Ag plus menjadi Ag. Kita lanjutkan. Untuk melihat apakah reaksi itu berlangsung atau tidak, maka kita akan perhatikan nilai E0 selnya. Jika E0 selnya itu besar dari 0, maka reaksi itu berlangsung. Atau dalam arti kata bahwa E0 sel nanti berharga positif. Tetapi sebaliknya, jika E0 selnya kecil dari 0, berarti reaksi tidak berlangsung. Kecil dari 0 berarti E0 selnya adalah negatif. Perhatikan data berikut. Ini data sudah diberikan, ya. Potensial reduksi untuk Zn itu adalah min 0,76 volt. Kemudian potensial reduksi untuk Cu adalah 0,34 positif. Sedangkan potensial reduksi untuk Ag berharga plus 0,8 volt. Sekarang kita lihat apakah reaksi ini berlangsung. Nah, kita lihat di sini Ag
mengalami oksidasi. Kita tulis Ag. Nah, oksidasi. Harganya adalah, nah kalau pada data ini kan potensial reduksi, berarti ini berharga lawan dari atau min dari 0,8, berarti min 0,8 volt. Berikutnya Cu 2 plus tambah 2 elektron, hasilnya nanti adalah Cu. Potensial reduksinya adalah plus 0,34 volt. Baru kita jumlahkan. Kita perhatikan di sini ya. Berarti kalau dari segi jumlah kita jumlahkan aja, berarti SL-nya sama dengan min 0,8 tambah 0,34. Hasilnya nanti adalah berarti min 0,46 volt. Berarti kita perhatikan di sini bahwa ini hasilnya adalah negatif 0,46. Maka dengan demikian, seperti yang disampaikan tadi bahwa berarti reaksi ini tidak berlangsung. Contoh lainnya, sini Cu mengalami oksidasi menjadi Cu2+, sedangkan Ag mengalami reduksi dari Ag+ menjadi Ag. Kita hitung potensial selnya. N0 sel itu sama dengan N0 reduksi kurang dengan N0 oksidasi. Perlu diperhatikan di sini adalah bahwa kalau kita menggunakan rumus ini berarti datanya adalah data asli atau data reduksi. Maka dengan demikian yang mengalami reduksi dalam hal ini adalah Ag dan harganya adalah 0,8. Berarti 0,8 volt dikurangi dengan yang mengalami oksidasi adalah Cu, datanya adalah 0,34 volt. Sehingga dengan demikian hasilnya nanti adalah plus 0,46 volt. Nih, kalau kita lihat hasilnya. Berarti kesimpulan kita adalah bahwa reaksi ini akan berlangsung secara spontan. Karena memang NO selnya berharga positif atau besar dari 0. Kalau kita lihat lebih lanjut dengan soal yang sebelumnya, kita sudah katakan, saya sampaikan bahwa reaksinya adalah tadi kalau kita perhatikan hasilnya dari reaksi yang sebelumnya itu adalah N0 selnya adalah min 0,46 volt. Berarti reaksi tidak berlangsung. Ya, dimana di situ pada reaksi pertama berarti yang mengalami oksidasi itu justru adalah Ag dan yang mengalami reduksi adalah Cu. Kalau reaksinya dibalik, dalam arti kata Cu-nya sekarang yang mengalami oksidasi dan Ag-nya yang mengalami reduksi. Maka setelah kita hitung ternyata hasilnya itu adalah berlawanan dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita dapatkan harganya adalah minus 0,46, yang ini kita dapatkan plus 0,46. Untuk latihan diketahui potensial reduksi dari Pb itu adalah min 0,13 volt.
Kemudian potensial reduksi untuk Ag adalah 0,8 volt. Yang pertama, tuliskan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Yang kedua, tuliskan reaksi selnya. Yang ketiga, tuliskan notasi selnya. Dan yang keempat, hitunglah NO selnya. Latihan selanjutnya adalah yang kedua. Berdasarkan harga NO sel, ramalkan apakah reaksi berikut dapat berlangsung. Jadi sebenarnya di sini Anda harus menghitung NO selnya. Apakah nanti akan berharga positif atau negatif. Yang pertama, SN2+ ditambah dengan Al menjadi SN dan Al3+. Yang kedua, Ni2+ ditambah dengan Ag menjadi Ni dan Ag+. Dan yang ketiga adalah Fe3+ dan Zn menjadi Fe dan Zn2+. Untuk harga potensial reduksi masing-masing Anda bisa lihat di buku. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.